Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan diri, nama saya Reta Sekali dengan NPM 23150610002. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai hasil analisis dari penelitian jurnal yang telah saya temukan. Jurnal ini berjudul Evaluasi Kinerja Sistem Informasi menggunakan COVID-4.1 pada PT Al-Arham Sarana Wisata. Pertama ini ada alur penelitian dari pembuat jurnal sendiri. Pertama dia mengidentifikasi masalah, dia melakukan pengumpulan data, terus kemudian menganalisis data, yaitu materi retrieval analysis dan juga gap analisisnya. Kemudian dia memberikan kesimpulan. Pertama-tama dia apa namanya? Peneliti ini menggunakan sistem wawancara untuk metode utamanya, yang di mana dia mewawancara beberapa stakeholder, manajer, dan juga staf teknis. Daftar pertanyaan wawancara disusun berdasarkan metode RACI, yaitu Responsible, Accountability, Consulted, and Informed. Jadi kalau kita lihat di sini ada RACI chartnya ya. Untuk hasil nanti saya akan ke sana dulu. Kita akan bahas dulu instrumen keduanya, yaitu menggunakan observasi. Dia mengobservasi secara langsung di perusahaannya itu bagaimana hasil apa namanya dan juga bagaimana kepedulian lah perusahaan itu terhadap sistem informasi ini. Kemudian instrumen terakhir dia itu adalah menggunakan kuesioner sebagai alat bantu tambahan untuk kuantifikasi hasil wawancara dan juga observasi. Nah, jadi dia ini menggunakan di COVID ini menggunakan metode check and evaluate ya. Jadi, kuesionernya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan karakteristik setiap tingkat kematangan. Jadi ada 5 level. Level pertama itu level dari level 0, non-existent, sampai level 5, optimize. Berikut hasil dari apa namanya, RACI chart-nya. Pertama itu dia apa namanya, mewawancara direktur perencanaan dan pengembangan. Dia ini RACI-nya responsible. Fungsinya itu memastikan bahwa kegiatan itu dapat dilakukan. Dan juga sudah pasti satu ya, karena dia direktur. Head of Business Marketing, dia ini masuknya accountable. Dia ini berwenang dalam mengambil keputusan untuk mengizinkan atau menerima pelaksanaan. Dan terakhir ada manajemen umum, dia ini consultant. Dia memberi pendapat atau yang pendapatnya diberikan untuk melakukan sesuatu. Dan juga ada staff marketing, dia ini inform, ada dua totalnya. Dia ini pihak yang menerima informasi, mengonsumsi dan juga mengkonsumsi hasil kerja. Jadi ada 5 total yang diwawancara ya. Nah, selain ketiga instrumen tersebut, peneliti juga menggunakan analisis data berupa uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan konsisten. Uji validitas ini dilakukan dengan mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengungkap data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan uji reliabilitas memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari instrumen tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang. Selanjutnya hasil dari instrumen-instrumen tersebut dianalisis menggunakan dua teknik utama, yaitu pengukuran maturity level dan juga gap analysis. Pengukuran maturity level bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi perusahaan berdasarkan standar COVID-19. Sedangkan gap analysis itu dia berguna untuk melihat perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan. Jadi kita langsung saja ke hasil temuannya ya. Jadi untuk hasil temuan dari peneliti ini, dia menemukan bahwa PT Al-Arham Masarana ini berada pada level 3 atau define dengan nilai kata-kata 3,37. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu telah memiliki proses terstruktur dan terdokumentasi dengan baik dalam pengolahan serta pemantauan sistem informasi. Jadi untuk hasil pengukurannya itu di MS1 dia memperoleh nilai 3,43 yang berarti proses pemantauan kerja TI sudah berjalan dengan baik dan terdokumentasi meskipun belum mencapai tahap pengelolaan yang optimal. Untuk ME2 atau internal control-nya itu sudah memperoleh nilai 3,33. Menunjukkan mekanisme kontrol internal sudah diterapkan, tapi masih memerlukan penyempurnaan dalam pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Yang ketiga itu external requirement-nya itu 3,49 yang paling tinggi ya. Dia itu menandakan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan eksternal telah dikelola dengan baik. ME4 yaitu IT governance-nya mendapatkan nilai 3,23, mengindikasikan bahwa tata kelola TI sudah memiliki kakak kerja yang jelas, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek integrasi kebijakan dan perencanaan strategis. Jadi begitu kita totalkan, dia total mendapatkan 3,37. Nah, di sini untuk hasil maturity level-nya bisa kita lihat di tabel ini. Selain itu, peneliti juga menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara tingkat kematangan aktual dengan tingkat kematangan diharapkan.
Berdasarkan hasil kata-kata, nilai gap mencapai 1,63. Artinya usaha masih perlu meningkatkan beberapa aspek dalam manajemen dan evaluasi sistem informasi agar dapat mencapai tingkat optimal sesuai dengan COVID 41. Jadi kita langsung aja ke rumus matematikanya ya. Ini ada rumus matematika yang digunakan untuk menghitung tingkat kematangannya. Di sini juga ada apa namanya perhitungan untuk keseluruhan domain monitor and evaluate. Ini untuk mendapatkan totalnya, kata-kata tadi. Terus di sini ada untuk menghitung gapnya. Jadi dengan menghitung ini M ideal, ML idealnya berapa, terus dengan itu ML totalnya. Oke, kita langsung saja eh, ke analisis domainnya ya. Jadi untuk domainnya sendiri itu, di sini kita bisa lihat gap setiap domainnya. Jadi untuk M1 dia saat ini 3,43 dan harapannya dapat 5 ya. Berarti gapnya itu 1,57. Untuk gap ME2 1,67, gap ME3 1,1 dan gap ME4 1,77 menghasilkan 1,63. Jadi dalam konteks penelitian PT Agbam ini dia mendapatkan total gap 1,63. Artinya sebelum dia mencapai maturity level yang diharapkan, dia harus meningkatkan setidaknya 1,63 level. Nah, jadi apa keterkaitan penilaian dengan domainnya itu, dengan domain kompetensi satu? Pertama-tama dia menggunakan dia sudah menggunakan apa namanya salah satu analisis COVID yaitu MS1 Monitor and Evaluate. Terus dia juga sudah apa namanya menggunakan rumus-rumus yang dipakai di COVID 41. Dia juga sudah menggunakan Racica yang apa namanya digunakan untuk menganalisis eh, tingkat maturity level dari tata kelola teknologi informasi pada perusahaan ini. Jadi secara apa namanya secara garis besar nih penelitian ini sudah menggunakan mayoritas dari instrumen yang disediakan oleh COVID 41 ya. Jadi bisa dibaca aja sini hasil analisis saya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi di jurnal ini tuh COVID-41 itu sudah sangat jelas dan terstruktur ya. Semua fitur-fitur dari COVID-41 ini dipakai dengan sangat baik oleh peneliti. Instrumen penelitian yang dipakai juga seperti wawancara, observasi, dan kuesioner digunakan untuk menggali data yang merepresentasikan setiap subdomain MA juga. Rumus matematisnya juga itu digunakan untuk mengkuantifikasi hasil tersebut secara objektif. Dan hasil temuan menunjukkan posisi aktual perusahaan dalam setiap domain COVID. Nah, dengan demikian, apa namanya, peneliti menggunakan kopi satu ini berhasil menemukan, apa namanya, tingkat maturity level dari perusahaan PT Al-Arham Sarana Wisata, yang di mana hasilnya itu mendapatkan level kematangan 3 atau define, yang berada pada jalan tepat menuju tingkat manage dan optimize. Sehingga membuktikan bahwa framework COVID-41 efektif digunakan sebagai alat ukur dalam menilai dan meningkatkan tata kelola sistem informasi di organisasi yang bergerak di bidang layanan wisata dan teknologi berbasis web. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga hasil penjelasan saya sangat bermanfaat buat semua yang dapat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.